pendapat mereka yang kesurupan adalah mereka yang memiliki fisik lemah, sehingga dengan mudah jin masuk dalam tubuhnya. Bagaimana Islam memandang hal ini? Fenomena kesurupan juga pernah terjadi di zaman Nabi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi berikut. Suatu saat ada seorang bayi gila diberikan pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, "Keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah." Sebagian lafaz hadis lain disebutkan, "Keluarlah wahai musuh Allah, saya adalah utusan Allah." Kemudian bayi tersebut sembuh. Sebenarnya, mengapa seseorang dirasuki oleh jin? Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, ada beberapa sebab jin merasuki tubuh manusia. Pertama, karena jin menyukai orang tersebut. Jin ingin menikmati kebersamaan dengannya. Kerasukan semacam ini paling mudah untuk disembuhkan dibandingkan dengan yang lainnya. Kedua, kesurupan bisa juga terjadi karena kebencian atau kezaliman yang dilakukan manusia. Misalnya ada orang yang mengganggu jin atau jin mengira ada seseorang yang sengaja mengganggu mereka. Baik dengan mengencingi jin atau membuang air panas ke arah jin atau membunuh sebagian jin. Meskipun si manusia sendiri tidak mengetahuinya, namun jin membalas kesalahan manusia dengan kezaliman melebihi yang ia terima. Dan ini jenis kerasukan paling berat, bahkan seringkali bisa menyebabkan terbunuhnya orang yang kerasukan. Sementara yang ketiga, seorang manusia bisa kerasukan karena jin usil dan suka main-main hingga suka merasuki manusia. Lalu bagaimana jika salah satu dari kita mengalami kerasukan? Bagaimana cara mengobatinya? Berikut beberapa ayat Al-Quran yang mujarab untuk dijadikan ruqyah dan mengeluarkan jin di tubuh manusia. Yang pertama, surat Al-Fatihah, ayat Kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Lalu ditiupkan ke orang yang kerasukan. Sebagai seorang muslim yang baik, yang perlu diingat adalah agar tidak minta pertolongan dukun untuk mengeluarkan jin dari dalam tubuh manusia. Dalam istilah ilmu akidah, mengusir jin melalui bantuan dukun disebut nusrah, dan itu bukanlah hal yang disyariatkan Islam. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah. Beliau menjawab, itu kebiasaan setan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lantas bagaimana caranya agar kita selamat dari gangguan jin dan tidak kerasukan? Di antara upaya pencegahan dari kesurupan adalah dengan membentengi diri dengan doa. Kebanyakan masuknya jin ke dalam tubuh seseorang disebabkan kosongnya hati serta lisan dari zikir. Maka membiasakan diri dengan berzikir pagi dan sore adalah salah satu jurus ampuh agar jin tidak masuk dalam tubuh kita. Selain itu, ayat Kursi juga menjadi salah satu ayat yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Mulai dari waktu pagi, setelah sholat fardu, hingga sebelum tidur. Karena siapapun yang mengamalkan ayat Kursi, ia akan selalu dilindungi dari gangguan jin. Selain itu, sebisa mungkin kita juga menghindari sebab-sebab yang mengundang jin untuk berbuat jahat pada kita. Seperti suka melamun atau kosong pikiran. Menjauhi sikap yang berlebihan dalam bergembira, bersedih, atau marah. Karena pada kondisi-kondisi yang kurang stabil tersebut, membuat kita kehilangan konsentrasi, sehingga sangat mudah bagi jin untuk masuk mempengaruhi sikap dan perasaan kita. Wallahu a'lam.